Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeka, perkenalkan nama saya Nagla Nur Syakila dari angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 di mana materinya itu tentang landasan kerangka berpikir ilmiah. Nah, apa itu landasan kerangka berpikir ilmiah? Adalah dasar-dasar atau pilar utama yang menopang kegiatan keilmuan agar dapat menghasilkan pengetahuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari sini itu memiliki 3 pilar landasan berpikir ilmiah yang sering disebut sebagai hakikat ilmu. Yang pertama itu landasan ontologis. Hal ini itu kayak tentang apa yang dikaji. Nah, seperti mengkaji hakikat kenyataan dari objek yang ditelaah, kemudian mencari jawaban tentang apa yang ada, keberadaan dan sifat-sifat dasar dari realitas ataupun objek empiris yang menjadi fokus pengetahuan. Contohnya itu ilmu fisika itu mengkaji tentang materi dan energi, sosiologi itu mengkaji tentang masyarakat. Kemudian landasan kedua itu epistemologis, mengenai bagaimana caranya kita mengkaji. Contohnya mengkaji hakikat pengetahuan ilmiah, sumber dan cara memperoleh pengetahuan tersebut. Selain itu meliputi metode ilmiah, teknik dan prosedur yang digunakan untuk membangun ataupun menguji kebenaran itu tersebut, seperti misalnya observasi, eksperimen, serta penalaran logis. Contohnya penggunaan metode kuantitatif ataupun kualitatif dalam penelitian. Kemudian landasan ketiga itu aksiologis, tentang untuk apa itu dikaji. Mengkaji contohnya itu kayak kita mengkaji hakikat nilai kegunaan ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga misalnya mencari jawaban tentang manfaat dan tujuan ilmu, termasuk implikasi etis dan moralnya dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Contohnya kita memiliki pengetahuan tentang bahwa nuklir itu harus digunakan untuk energi bukan senjata. Untuk energi damai bukan senjata. Nah, selain itu adapun sifat-sifat utama dari berpikir ilmiah, di mana yang pertama itu logis. Nah, logis seperti contohnya itu masuk akal, konsisten dan runtut sesuai kaidah penalaran. Kemudian sifat kedua itu objektif, itu harus berdasarkan fakta dan data nyata. Kemudian yang ketiga itu sistematis, di mana dia itu harus juga tersusun dalam urutan dan keterkaitan yang teratur dan terencana. Kemudian sifat yang keempat itu empiris, yaitu dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya melalui pengalaman indera ataupun percobaan. Mungkin itu saja pembahasan saya. Secara kesimpulan, berpikir ilmiah adalah cara berpendapat ataupun bertindak yang harus memenuhi syarat seperti ontologis, di mana objeknya jelas, epistemologis, metodenya benar, dan aksiologis ataupun bermanfaat dan etis, serta dilakukan secara logis, objektif, sistematis, dan empiris. Mungkin itu saja pembahasan saya dalam bab 1 ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi ke bab 2.